Perkenalkan, nama saya Yulanta Rezeki Panjaitan dengan nomor NIM 2005141008. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan perbaikan kolom struktur batang bertulang. Sebelum memasuki apa saja metode pelaksanaannya, saya akan menjelaskan apa itu perbaikan dan struktur kolom. Perbaikan adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada komponen, dengan memperbaiki atau mengganti komponen yang mengalami kerusakan. Struktur kolom merupakan struktur utama yang berakibat fatal ke seluruh bangunan jika terjadi kerusakan parah. Bayangkan saja jika balok tidak mengalami kerusakan, namun kolom mengalami kerusakan berat, maka seluruh bangunan akan roboh. Macam-macam kerusakan pada kolom. Macam-macam kerusakan pada kolom itu terdapat 3. Yang pertama retak, yang kedua beton hancur sebagian, yang ketiga selimut beton terkelupas. Proses perbaikan berdasarkan jenis kerusakannya. Beberapa kerusakan dan cara perbaikan beton yang terjadi di kolom antara lain. Yang pertama, retak. Retak itu tanpa ada beton yang pecah dan tulangan tidak rusak. Jika permukaan kolom retak, langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek apakah keretakan itu ada pada selimut beton atau pada daging beton. Jika pada selimut beton, maka pada selimut beton bisa diatasi dengan menambahkan keretakan menggunakan bahan material perbaikan struktur berbahan dasar polimer atau bisa menggunakan campuran semen dan air. Yang kedua, apabila keretakan terjadi pada daging beton, maka metode perbaikan bisa menggunakan metode grouting atau injection. Yang selanjutnya, kerusakan beton hancur sebagian. Kerusakan beton hancur sebagian ini mengalami spilling atau rusak, namun tulangannya tidak rusak. Cara perbaikan beton dengan grouting. Grouting adalah memberikan campuran adukan beton dengan bahan khusus dengan mutu tinggi. Yang selanjutnya itu kerusakan selimut beton terkelupas. Kerusakan selimut beton terkelupas ini biasanya kerusakannya kosmetik, di mana kerusakannya hanya penampilannya saja yang rusak. Untuk perbaikannya itu bisa menggunakan metode patching. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana metode injeksi itu. Metode injeksi. Metode injeksi epoksi pada beton retak merupakan penanganan yang umum digunakan oleh para aplikator untuk memperbaiki formasi pada struktur beton yang berongga dengan celah besar atau beton yang digunakan untuk dudukan beban berat. Injeksi sendiri merupakan proses memasukkan material ke dalam celah atau rongga pada beton dengan dibantu oleh tekanan. Teknik tersebut bertujuan untuk mengisi rongga atau celah retakan yang ada pada struktur beton. Untuk metode pelaksanaannya, yang pertama, pekerjaan persiapan. Yang pertama itu kita membuat marking atau menandai jalur retakan yang akan diperbaiki dan ditandai dengan menggunakan spidol atau kapur tulis. Yang selanjutnya, bersihkan jalur retakan dari debu, lumut, dan kotoran lainnya yang menempel di permukaan beton dengan menggunakan sikat kawat, sehingga mendapatkan permukaan beton yang bersih. Pemasangan napel atau injektor. Pada bagian bawah napel diberi perekat berbahan dasar epoksi. Selanjutnya, tempatkan napel pada jalur retakan dengan bantuan pointer agar posisi lubang napel berada di tengah jalur retakan dan lubang napel tersebut tidak tersumbat. Selanjutnya, pasang napel setiap jarak 20 cm antara napel memanjang pada jalur retakan. Dan apabila terdapat retakan bercabang, maka setiap pertemuan jalur retakan harus tetap dipasang napel. Selanjutnya, mengaplikasikan searah dengan menggunakan epoksi adhesif pada jalur retakan antara napel agar pada saat proses injeksi tidak ada material yang keluar dari celah retakan. Selanjutnya, pasang selang dan koneksikan antara napel. Pada kasus tertentu tidak diperlukan pemasangan selang berantai antara napel, misalnya itu posisi vertikal, dan dapat menggunakan sistem injeksi dari napel ke napel. Yang selanjutnya itu proses injeksi. Aduk dua komponen material epoksi resin, yakni hardener dan base. Selanjutnya, masukkan material ke dalam lubang
Selanjutnya, lakukan proses tekanan dengan perlahan dan dengan tekanan rendah agar material epoxy resin dapat mengisi celah dengan sempurna dan mendorong udara kosong yang terjebak di dalam celah retakan. Tahap selanjutnya, proses injeksi dihentikan apabila seluruh jalur retakan telah terisi penuh dengan epoxy resin. Selang konektor dilepas dan napel ditutup agar material yang telah mengisi celah tidak kembali keluar. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya itu tahap finishing atau tahap selesai. Setelah pekerjaan berumur 24 jam, seluruh napel dan selang yang menempel di permukaan beton dilepas dengan menggunakan gerinda. Selanjutnya dirapikan agar terlihat lebih estetis. Untuk sistem perbaikan dengan cara injeksi ini, selain praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pekerjaannya, biaya yang diperlukan pun terbilang sedikit karena kita tidak perlu melakukan pembongkaran bangunan. Hasilnya juga lebih bagus dan kualitasnya bisa diandalkan asalkan menggunakan cairan injeksi yang kualitasnya juga baik. Metode pelaksanaan injeksi ini memiliki keunggulan material sistem injeksi ini adalah yang pertama, kuat tekan awal dan akhir yang tinggi menjamin keamanan yang tinggi. Yang kedua, kuat tarik dan kuat lentur yang tinggi mampu meredam getaran dan gerakan dari komponen yang diikatnya. Yang ketiga, daya lekat yang baik. Keempat, ketahanan kimia yang baik, aman untuk digunakan pada daerah yang terpapar bahan kimia. Yang kelima, tidak susut dan stabil untuk jangka waktu yang panjang. Pada kali ini saya akan memutar video mengenai bagaimana metode pelaksanaan injeksi pada kolom. Yang pertama itu menandai titik untuk lubang parkir injeksi beton dengan jarak antara lubang 20 cm. Bisa kita lihat dengan jarak 20 cm bisa menggunakan penggaris untuk menentukan jaraknya. Setelah itu, berlubang pagar di titik yang telah dibuat dengan sudut 45 derajat. Itu kita menguburnya di daerah yang terjadi keretakan. Selanjutnya, pasang pagar injeksi beton di semua lubang yang telah dibuat. Untuk isinya mungkin kita bisa lihat pada tampilan di layar. Lalu kencangkan pagar injeksi beton searah jarum jam dengan kunci T ukuran 10 inci. Lalu injeksikan cairan WPU J211 atau OPU J2112. Sarannya sebelum melakukan injeksi WPU sebaiknya diteks dengan air agar kita tahu titik mana saja yang mengalami kebocoran. Patahkan ujung pagar dengan kunci T ukuran 10 inci, lalu bersihkan sisa OPU atau WPU yang muncul di permukaan. Untuk finishingnya, kita bisa ngecatnya. Sekian dari video mengenai metode pelaksanaannya. Selanjutnya kita akan membahas metode grouting. Metode grouting. Teknik grouting dilakukan dengan cara menginjeksikan bahan grouting atau semen ke dalam lubang hasil mesin bor atau retakan suatu konstruksi, tanah, atau batuan yang tidak stabil. Dengan begitu, pori-pori konstruksi, tanah, batuan akan terisi dengan bahan grouting. Pengisian pori-pori tanah dengan bahan grouting akan membatasi daya serap air dalam tanah atau permeabilitas dan memperbaiki faktor-faktor kompresibilitas dan kekuatan tanah. Material dan bahan-bahan yang digunakan yang pertama, semen menjadi bahan utama yang digunakan dalam campuran dan menggunakan semen portal sesuai dengan SNI 15 2049-2004.
Yang kedua, adiktif. Adiktif sebagai bahan pencampuran semen PC untuk mengurangi penyusutan semen adalah bahan expanding agent. Bahan adiktif yang digunakan telah disetujui dengan spesifikasi proyek yang telah ditentukan. Yang ketiga, air. Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung garam, minyak, dan zat-zat kimia yang merusak. Syarat air yang digunakan harus sesuai dengan SNI 7974 2013. Spesifikasi air pencampuran yang digunakan dalam beton semen hidraulis. Yang keempat, penggunaan admixtur TPF dapat digunakan jika dibutuhkan untuk menjaga perbandingan air semen yang telah ditetapkan. Untuk peralatan yang digunakannya itu mesin bor. Pelaksanaan grouting pada kolom. Yang pertama, tahan beban kolom dengan memberi kayu atau besi di sekeliling kolom. Yang kedua, bersihkan beton yang masih menempel di sekeliling pecahan beton. Lalu ketuk di sekeliling pecahan untuk memastikan sudah tidak ada lagi beton yang bisa terkelupas. Yang ketiga, buatlah backcasting di sekeliling kolom. Yang keempat, cor kembali bagian kolom yang terkelupas tadi dengan campuran beton dan bahan adiktif. Yang kelima, bila tidak mau repot, saat ini di pasaran sudah tersedia material yang siap pakai untuk memperbaiki struktur. Material yang berbahan dasar semen ini dikenal dengan nama semen grout. Yang ketiga, saya akan menjelaskan metode pacing. Metode pacing adalah salah satu metode perbaikan pada beton yang kualitasnya telah menurun dengan cara penambalan. Metode perbaikan secara penambalan adalah metode perbaikan yang paling tepat direkomendasikan untuk perbaikan beton akibat lajur korosi yang menyebabkan pengelupasan selimut beton. Salah satu jenis material yang dapat digunakan dalam metode perbaikan ini adalah mortar. Metode perbaikan yang dapat digunakan dalam metode perbaikan ini adalah mortar. Metode perbaikan ini dapat digunakan pada beton gedung maupun perkerasan kaku pada jalan raya. Syarat-syarat material facing antara lain: 1. Daya lekat yang kuat. Yang kedua, deformable pada beton. Yang ketiga, tidak mengurangi kekuatan pada beton. Yang keempat, ukuran yang stabil atau tidak berubah-ubah. Yang kelima, daya tahan yang baik. Yang keenam, waktu setting yang cepat. Untuk caranya itu atau tahapannya itu, yang pertama, bersihkan atau lepas selimut beton yang masih menempel di sekitar selimut beton yang terkelupas. Yang kedua, lapisi permukaan beton yang terkelupas dengan bonded agent. Yang selanjutnya, berikan adukan plesteran khusus untuk perbaikan struktur pada permukaan yang terkelupas. Biasanya